kita lagi mau bikin acara, udah bikin acara, duit orang udah pada masuk, pendaftaran udah pada masuk. Begitu udah mau acara, pembicaranya berhalangan. Gimana? Orangnya pada kagak ada yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita bahas lagi sekarang tentang cerita Yusuf Mansur. Bahasan kita kali ini adalah Yusuf Mansur itu sebenarnya dia tuh sudah putus asa, gitu. Putus asa untuk merebut kembali dalam tanda kutip kejayaannya meraup uang sedekah seperti yang telah dia lakukan pada awal-awal kemunculan Yusuf Mansur ke hadapan publik. Kalau kita lihat dari tahun 2004 atau 2005, Yusuf Mansur itu sangat menggugah kesadaran publik. Dengan paketnya yang terkenal di saat itu adalah wisata hati atau mencari Tuhan yang hilang. Ya, bagi masyarakat di perkotaan, tema ini tentu saja sangat menarik karena beberapa tahun sebelumnya sedang terhempas karena hantaman krisis ekonomi dan krisis moneter. Tiba-tiba sekarang ada ajakan dari Yusuf Mansur untuk kembali menemukan Tuhan. Tapi dalam perjalanannya dia bukan menemukan Tuhan yang diajak oleh Yusuf Mansur, tapi bagaimana menguras duit pemirsanya atau pendengarnya atau jemaahnya. Lama-lama orang pun tersadar gitu. Nah sekarang Yusuf Mansur tuh ingin mengembalikan pada masa-masa dia muncul atau berseliweran di berbagai channel TV. Itu sudah nggak akan ada lagi. Lalu iklan di majalah-majalah hebat. Bahkan dia sempat memegang acara dengan pengajian khusus di Masjid Istiqlal. Saat itu ya orang masih takut gitu atau ragu-ragu gitu. Bagaimana mengkonter Yusuf Mansur gitu. Saya sendiri saat itu secara pribadi mengikuti ya lewat televisi bagaimana dia mengelaborasi cerita-cerita Al-Quran yang tujuan akhirnya nanti adalah bagaimana mendapatkan duit. Nah di sana itu orang belum berani membantahnya gitu. Tapi terus-terusan memuncak, kemudian orang atau masyarakat mulai berani keluar dari rasa takutnya, dari pekuhnya setelah Yusuf Mansur bersumpah-sumpah gitu. Bersumpah bahwa Nabi Muhammad datang ke kamar tidurnya gitu. Kata orang ini sudah nggak benar ini. Dia berbicara dengan Nabi Muhammad atau bicara dengan dia dalam bahasa Betawi. Cup, nggak 2 rakaat dulu. Seorang ini cerita gila sudah ini. Gila. Semenjak itu muncullah channel-channel termasuk Romongso channel ini.
Maka Yusuf Mansur tidak mampu lagi mempertahankan argumen-argumennya gitu. Ya dia mau berdebat secara ilmiah, kalah dia. Yakin satu, tidak ada argumennya. Karena kapasitas ilmunya juga nggak ada yang perlu diapakan dilihat gitu. Misalnya kalau dia seorang doktor dalam bidang agama Islam gitu, dari universitas yang bagus, ya mungkin orang masih bisa melihat dengan pandangan yang tenang gitu. Tapi ternyata semua itu dia elaborasi dalam bentuk cerita dusta. Dan akhirnya muncullah cerita-cerita yang mengerikan betapa Yusuf Mansur ini ternyata meraup duit masyarakat dalam jumlah yang tidak kira-kira. Dari satu tempat saja gitu. Misalnya di Masjid Kota Wisata berulang-ulang kita angkat, Yusuf Mansur itu telah menilap duit masyarakat itu lebih kurang jumlahnya 55 miliar. Dari situ Yusuf Mansur mengakui dari uang itu, ya kan, dia membangun 20 warung steak and shake. Ya, dia sebagian tanahnya mungkin dia beli, lalu dia bangun warung steak and shake. Nah, dia start dengan 20 warung gitu. Kemudian katanya dalam setahun itu dia bisa membangun 89 warung steak and shake. Wah, dia bercerita ke kawan-kawan wartawan, ke jemaah masjid dan remaja Masjid Agung Al-Azhar, bagaimana cara menggandakan dan memperoleh rezeki. Begitu diundang ternyata isinya sholat duha gitu kan. Sholat duha, sholat tahajud, membaca apa itu, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, ya seputar-seputar itulah gitu. Akhirnya orang lama-lama melihat. Dan puncaknya dilihat itu, dalam 5 tahun terakhir itu Yusuf Mansur sudah digebukin di mana-mana gitu. Akhirnya mulai terungkap teman-temannya sesama mubalik, mulai nggak mau sama dia. Mungkin sekarang yang masih lengket dengan Yusuf Mansur atau yang masih mau berkolaborasi dengan Yusuf Mansur adalah para Habib gitu. Itu pun para Habib sudah goyang, dihajar di mana-mana gitu. Jadi kalau dalam bahasa sekarang ini Yusuf Mansur sudah putus asa. Gitu. Keputusasaan Yusuf Mansur itu nampak misalnya dia sudah nggak bisa mengajak orang, ya kan, untuk masuk ke Ma'had Darul Qur'annya. Yang dia cerita punya 9.000, itu mong kosong. Di Ma'had yang dia punya sendiri saja, jumlah siswanya nggak sampai 100. Terakhir kan ya kalau informan saya bilang 20 Pak gitu. Ternyata digabungan dari kelas 1 sampai akhir jumlahnya hanya 80. Itu secara ekonomis nggak jalan itu, udah rugi dia tuh. Membayar listrik, dia kan nggak bisa nggak bayar listrik. Kecuali istrinya Spanyol, gitu. Spanyol tuh separuh nyolong. Tapi kan pasti ketahuan gitu. Kemudian gaji guru, kan nggak bisa dia bilang, oh ente makan Quran aja dah, kita ngapalin Quran. Maka guru-gurunya pasti akan marah. Enak benar ente tat, ente makan enak tiap hari, kami disuruh makan Quran, ya kan nggak mungkin. Jadi Yusuf Mansur tuh putus asa dia. Karena dia putus asa, pada saat yang sama dia ditagih duit terus dari mana-mana. Memang cara nggak benar ya. Itu pengadilan berjalan terus. Walaupun di depan kamera dia masih bisa tersenyum. Ngapain ente ke pengadilan? Kalau butuh datang ke rumah aneh. Itu bahasa aja itu. Datang orang ke rumah kabur dia tuh. Nah sekarang ada Habib dari Yaman datang gitu. Tuh Yusuf Mansur berani kolaborasi sama dia. Coba aja kalau berani. Orang juga nggak takut sekarang. Dihantam semua itu tuh. Karena ormas Islam nggak ada yang memberi tempat ke Yusuf Mansur. Ustadz juga nggak ada gitu. Takut semua. Lalu dia berani gitu. Oh sikat orang, nggak takut orang sekarang ini. Bisa-bisa warung steaknya itu tutup secara mendadak gitu. Itu bisa terjadi. Boleh aja Yusuf Mansur bilang,
warung steak aneh itu sudah menggurita ya. Ya silakan lah ya. Tapi lebih hebat lah misalnya kalau kita bandingkan dengan Starbucks, KFC. Oh itu disikat oleh masyarakat. Walaupun kasusnya berbeda gitu. Pertama ini dikonotasikan terkoneksi dengan Israel gitu. Maka orang membela orang-orang tertindas dengan tidak lagi makan di KFC dan tidak lagi ngopi-ngopi di Starbucks. Ya kan? Itu boykot dari umat. Nah kalau Yusuf Mansur, dia coba-coba nanti kena boykot dari masyarakat, baru dia tahu. Bisa-bisa Yusuf Mansur kembali kepada situasinya sebelum tahun 2005. Dia menjual cerita-cerita palsu, lalu katanya dia saat itu masih jaga toilet. Di rumahnya sampai tahun 2009 nggak ada toilet. Dia mau seperti itu lagi. Maka Yusuf Mansur coba-cobalah menantang keinginan masyarakat, maka akan terjadi serangan balik masyarakat yang sangat ganas dan menakutkan. Jadi warung steak itu sekarang terus dipantau tuh oleh masyarakat. Inilah yang uangnya didapat dari cara nipu masyarakat, dari cara menilap duit masyarakat, dan orang sekarang menuntut duitnya untuk dikembalikan. Maka mari kita lihat bagaimana akhir perjalanan Yusuf Mansur yang sudah frustrasi membendung serangan dari mana-mana yang mengarah kepada dirinya dan mengarah kepada jenis usahanya yaitu warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.